Kisah detik-detik wafatnya Sayyidina Hasan bin Ali yang diracuni oleh istrinya sendiri. Pada tanggal 28 Safar tahun 50 Hijriah, merupakan salah satu hari yang paling menyedihkan dalam sejarah Islam. Jauh sebelum Sayyidina Husain terpenggal di Karbala, sang kakak yaitu Sayyidina Hasan lebih dahulu wafat karena dibunuh. Berita wafatnya cucu Rasulullah itu banyak membuat kaum muslimin di Madinah sangat sedih. Sayyidina Hasan dikenal sosok yang sangat baik dan menyukai perdamaian. Sebelum wafat, beliau rela menyerahkan kekuasaan khalifahnya kepada Muawiyah bin Abu Sufyan daripada harus berperang menumpahkan darah antar sesama umat muslim. Dikisahkan, dahulu setelah Sayyidina Hasan menyerahkan kursi khalifah kepada Muawiyah, beliau lantas kembali ke kota Madinah Al-Munawwarah. Kembalinya Sayyidina Hasan ke Madinah sangat disambut senang dan bahagia oleh para penduduk Madinah. Meskipun rasa bahagia itu tercampur sedih, sebab cucu Nabi itu sudah tidak jadi khalifah Islam. Di kota suci Madinah, Sayyidina Hasan memilih menjauhi lingkaran dunia berpolitikan. Beliau lebih menyibukkan diri beribadah dan memperbanyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama di Madinah, Sayyidina Hasan juga rajin mengisi kajian ilmu agama Islam kepada para penduduk Madinah di Masjid Nabawi. Di sisi kesibukannya mengajar, Sayyidina Hasan juga giat menimba ilmu kepada para sahabat kakeknya yang kala itu sudah banyak yang tua renta. Beliau dalami ilmu-ilmu agama Islam dengan rajin dan kemudian mengajarkannya kepada umat Islam. Akhir hidup Sayyidina Hasan penuh dengan lautan-lautan ilmu dan amal ibadahnya. Memang lebih baik bertakarub kepada Allah daripada bertakarub dengan dunia politik yang keji saat itu. Namun di saat usia Sayyidina Hasan menginjak umur 46 tahun, beliau mengalami sakit yang sangat parah sebab diracuni oleh seseorang. Pembunuhan inilah yang akhirnya menyebabkan cucu kesayangan Nabi itu wafat. Namun sebelum beliau wafat, Sayyidina Hasan sempat berkata kepada sang adik yaitu Sayyidina Husain, "Sudah 3 kali aku diracuni, namun tak separah yang kurasakan saat ini." Sang adik lalu bertanya kepada sang kakak mengenai siapa orang yang tega meracuninya. Namun Sayyidina Hasan tak mau memberitahu siapa pelakunya. Alasan Sayyidina Hasan tak mau memberitahukan hal itu kepada sang adik adalah dikarenakan beliau tahu kalau sang adik sikapnya lebih keras. Kalau diberitahu siapa pelakunya, dikhawatirkan sang adik akan menuntut balas atas kejahatan itu. Inilah alasan Sayyidina Hasan enggan. Sebab kalau itu terjadi, maka tentu akan menimbulkan pertumpahan darah lagi antar sesama umat Islam. Dalam penjelasan Al-Hamid Al-Husaini, sebahagian ahli sejarah meyakini bahwasanya yang meracuni Sayyidina Hasan adalah istri beliau sendiri yang bernama Ja'dah binti Al-Ash'ad. Istri Sayyidina Hasan diyakini tega meracuni suaminya sendiri atas perintah dari Muawiyah. Ja'dah dijanjikan akan diberi uang sebesar 100.000 dinar apabila bisa meracuni suaminya sendiri. Kemudian setelah wafatnya Sayyidina Hasan, Ja'dah lalu memperoleh imbalan uang sebesar apa yang sudah dijanjikan Muawiyah itu. Namun Muawiyah membatalkan janjinya yang hendak menikahkan Ja'dah dengan anaknya Yazid. Hal ini sebab Muawiyah takut apabila Yazid nantinya juga mengalami nasib tragis seperti yang dialami Sayyidina Hasan.